minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita mulai kembali tafsir Al-Quran. Saya membagi referensi tafsir Jalalain dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Fatihah. Penjelasan lengkap juga diungkapkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Ya, kemudian termasuk Al-Makkiyah, surah diturunkan sebelum Nabi hijrah di Mekah. Kemudian kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu ya jumlah ayatnya 6.236 ayat, riwayat Abu Amr Ad-Dani. Kemudian jumlah hurufnya, jumlah katanya 77.439 kata. Jumlah hurufnya 340.740 huruf. Itu secara keseluruhan jumlah Al-Quran. Surah Al-Fatihah ini banyak sekali namanya. Itu dalam tafsir Misbah Pak Quraisyab itu menguraikan banyak sekali nama surah Al-Fatihah. Kenapa banyak namanya? Karena saking mulianya surah Al-Fatihah ini. Di antaranya disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena semua kandungan Al-Quran 30 juz, 6.000 lebih ayat itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga disebut Ummul Kitab. Ya, kenapa disebut Ummul Kitab? Karena seluruh kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, Zabur, seluruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian namanya juga ada namanya Sab'ul Matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat dibaca berulang-ulang? Karena sholat dalam rukun sholat Al-Fatihah itu dibaca berkali-kali kan sholat. Jadi artinya sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Ya, atau juga nama yang lain Al-Fatihah disebut Al-Quranil Azim. Kemudian juga disebut dengan As-Syifa. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu syifa, penyembuh dari setiap racun, dari setiap penyakit. Ya, Al-Fatihah ini luar biasa ya. Ini diantara nama-namanya. Kemudian sekarang kita lihat ketika baca Al-Fatihah atau dalam kita membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca isti'azah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana disunahkan ketika kita membaca Al-Fatihah itu atau membaca Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca isti'azah. Sebagaimana perintah Allah, fa iza qara'tal Qur'an fasta'id minasyaitonir rajim. Ya, dalam surah An-Nahl 98. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu baca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jumhur ulama menjelaskan isti'azah atau ta'awuz itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, ya, baik dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan isti'azah itu boleh dibaca dengan jahar dalam sholat, boleh dibaca dengan sir. Ya, jadi nggak apa-apa. Dalam kitab Al-Um boleh membaca isti'azah, boleh tidak ketika sholat. Tapi kalau ketika di luar sholat disunahkan baca isti'azah atau ta'awuz. Ya, itu ta'awuz atau isti'azah.
Ada juga yang mengatakan bahwa isti'adzah itu sebelum takbir. Ya. Setelah takbir sebelum baca Al-Fatihah. Ya, sebelum takbir. Ya, itu inni li'a'lama kalimatan law qalaha lazaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku mengajarkan sebuah kalimat, jika ia mengucapkannya maka akan hilang semua yang dirasakan itu, yaitu isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Isti'azah atau ta'awuz gitu. Ya, ini penting ini. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Qur'an tidak membaca isti'azah atau ta'awuz, ya. Artinya kan kita minta perlindungan Allah, pertolongan Allah, ya, dari tipu daya setan yang terkutuk. Dalam ayat lain Al-A'raf 200, wa imma yanzaghunna syaitan nazgun fasta'iz billah innahu samiun alim. Jika kamu ditimpa sesuatu tipuan, godaan, berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syaitan, ya. Kemudian setelah isti'adzah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ulama berbeda pendapat. Sebelumnya mari kita lihat keutamaannya dulu. Keutamaan bismillah. Di antaranya may yaqra bi Fatihatil fawa aqta. Siapa orang yang melakukan kebaikan kemudian tidak mengawali kebaikan itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kebaikan apapun, makan, minum, berpakaian, ya, apapun yang kita lakukan, kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, Said bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yazkurismallah alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu disunahkan, ya. Jadi kita membaca bismillah. Ya, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ada kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim. Nah, ini lebih lengkap dalam tafsir Pak Quraisy Shihab, ya, itu menjelaskan tentang Bismillah itu ada yang mengatakan bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena itu jangan heran kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam mazhab Hambali Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia hanya pembuka setiap surah dalam Al-Quran. Begitu, itu yang membedakannya. Jadi makanya ulama berbeda pendapat. Jadi jangan heran ketika kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kok nggak ada bismillahnya, ya. Tetapi mazhab Syafi'i bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi menariknya, walaupun tanpa bismillah, Al-Fatihah itu tetap jumlahnya 7. Kalimatnya yaitu kalimat Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat yang ke-6. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta alaihim ayat keenam, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ketujuh. Itu, ya, ada yang mengatakan Al-Fatihah tetap jumlahnya 7 tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kaget kalau kita di sholat, kok di sana kok tidak ada bismillah. Memang seperti itu dalam mazhab Hambali,
Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu kita sudah bahas, yaitu segala puji hanya milik Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Mari kita lihat dalam tafsir Jalalain, ya, jumlatun khobariyah qasud bi as-sana 'ala Allah. Ini adalah jumlah khobariyah, yaitu ungkapan pujian kepada Allah yang terkandung di dalamnya bahwa Allah adalah di jami'il hamdi minal khalqi. Jadi Allah itu memiliki semua pujian yang diungkapkan, dikatakan oleh semua makhluknya, hambanya. Makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu zat yang wajib kita, yang mereka puji, yang wajib mereka puji. Lafaz Allah adalah lafaz yang berhak untuk disembah, yang memiliki pujian semua makhluknya, manusia, jin, malaikat, hewan, melata dan lain-lainnya. Ya, maliki jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikah wad dawab wa ghairihim wa kula minha. Jadi semua makhluk-makhluknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Syahri, qultu ya Rasulullah, ala unsiduka mahamida amidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala, faqala ama inna rabbaka yuhibbul hamdu. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, moga engkau aku bacakan pujian yang dengannya aku memuji Tuhanku Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau bersabda itu saja, sungguhnya Rabbmu menyukai pujian. Kemudian dari riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abdul zikri la ilaha illallah wa Abdul du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir kalimat la ilaha illallah, sebaik-baiknya doa kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebaik-baiknya zikir kalimat la ilaha illallah, sebaiknya doa kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan gharib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu ma an'amallahu ala 'abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa kana allazi utiya afdala mimma ukhija. Allah tidak menganugerahkan sebuah nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan kalimat alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diambilnya. Alhamdu melengkapi bahwa segala macam jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Ya, alhamdu, ya, segala pujian itu hanya untuk Allah. Ar-Rabb, penguasa, pemilik, pengendali. Rabb ini artinya, ya, semua itu yang benar bagi Allah, ya, Rabbul alamin. Kemudian kalimat alhamdulillahirabbil alamin, pemilik seluruh pujian dari semua makhluknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-alamin adalah seluruh alam, seluruh makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya syukur itu ada 4. Syukur dengan hati, syukur dengan akal, syukur dengan lisan, syukur dengan seluruh anggota tubuh ini. Dengan lisan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahkan ada ulama, ada seseorang kalau zikir itu hanya kalimat alhamdulillah. Apapun, selesai sholat, ketika dalam perjalanan,
ketika keseharian berzikirnya alhamdulillah, 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 itu boleh, silakan. Ya. Jadi semakin kita banyak memuji Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kalimat ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Qurtubi menyatakan Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin. Ya. Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dalam firman Allah dengan ayat lain, inna rabbaka syai'ul iqab wa inna ghafur rahim. Sungguhnya Allah amat cepat sian, sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Qurtubi menjelaskan Ar-Rabb peringatan, Ar-Rahmanir Rahim anjuran. Lau ya'lamul mu'min ma innallah minal uqubah ma tubiya fi jannati ahadun walau ya'lamul kafir ma innallah minar rahmah ma minar rahmati ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Said Qutb mengatakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dengan Ar-Rahmanir Rahim di ayat ketiga itu berbeda. Kalau dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim itu untuk seluruh surah Al-Fatihah. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim yaitu rahmat dan rahimnya Allah, ya. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim untuk seluruh surah, Ar-Rahmanir Rahim dalam ayat ketiga untuk surah Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bedanya Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluknya, baik yang beriman, yang kafir, yang munafik, yang syirik, semuanya mendapatkan rahmat Allah ini di dunia. Tapi Ar-Rahim ini hanya untuk hambanya di akhirat. Ya, ini ada yang mengatakan begitu. Jadi seluruh hambanya di akhirat mendapatkan Ar-Rahim, yaitu surga Allah dan ridha Allah. Bukan untuk orang kafir, bukan orang munafik, bukan untuk orang-orang yang maksiat. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah Asmaul Husna 99 nama diawali dengan kalimat Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman ini merangkum semua nama-nama Allah yang 99 nama itu. Makanya kita disunahkan untuk menghafal Asmaul Husna. Kenapa? Karena di antara keistimewaan orang yang menghafal Asmaul Husna dan bisa mengamalkannya dalam kesehariannya, maka Allah karuniakan surga untuknya, ya, dengan kalimat itu, ya. Nah, ini kalimat Ar-Rahman. Saya salah ringkas saja, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebagian ahli qiraat membaca Maliki Yaumiddin dengan tanpa alif. Sementara ulama lain, ulama qura yang ahli qiraat membaca menggunakan alif. Jadi artinya boleh dipanjangin, boleh dipendekin. Ini mutawatir. Apa bedanya Maliki Yaumiddin yang dipanjangin dengan Maliki Yaumiddin yang dipendekin? Jadi jangan, misalnya kalau nanti kita sholat di sebuah masjid, kok kalimat ada imam yang membaca Maliki Yaumiddin itu dipendekin. Itu riwayat qiraah sab'ah
dibolehkan dan mutawatir boleh. Jadi boleh dipanjangin, boleh yang dipedekin. Kalau kita bacanya dipanjangin. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari kemudian pembalasan. Ya, yaumuddin, penghususan kekuasaan Allah di hari pembalasan, bahwa tidak menafikan kekuasaan Allah ketika di dunia ini. Ya, Rabbul Alamin, karena Allah itu penguasa seluruh alam, apalagi nanti yaumuddin, pada hari pembalasan, yaitu yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yakallamuna illa man ajallahu rahman wa qala sawaba, dalam surah An-Naba ayat 38. Hari yaumuddin adalah hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Allah yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Yaumuddin artinya hari perhitungan bagi seluruh makhluknya, hari pembalasan, yaumul qiyamah. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan akan terlihat, akan dia balas. Wallazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Al-Malik itu salah satu nama raja, ya, nama Allah, maksudnya Maliki Yaumiddin. Jadi boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Tapi karena kebiasaan kita membaca panjang, itu lebih utama lagi, ya. Yang biasa kita lakukan adalah biasa baca panjang. Maliki Yaumiddin. Ada juga ad-din, itu artinya yauma izin yuwaffihumullah dinahumul haq. Hari itu Allah memberikan mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Ya, itu Maliki Yaumiddin. Malik penguasa, Malik raja, Malik adalah apa namanya, pengendali. Ya, itu Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat yang setelahnya, ya, ayat yang kelima. Singkat saja, ya, kita tafsir surah Al-Fatihah secara ringkas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini unik dan menarik. Kenapa Allah mendahulukan maf'ul baru fi'il dan fa'il? Harusnya kan dalam susunan bahasa Arab itu fi'il fa'il baru maf'ul. Na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka, itu dalam fi'il fa'il maf'ul. Kenapa Allah mendahulukan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Inilah rahasia Al-Fatihah, rahasia Al-Quran. Kalau seandainya na'budunya didahulukan baru iyyaka, berarti kita menyembah Allah dan menyembah Tuhan selain Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, juga minta pertolongan kepada selain Allah. Tapi kalau kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pasti sangat jelas, sangat terang, ya. Jadi artinya khusus, pengkhususkan. Jadi nakhussuka bil ibadah. Nah, begitu dalam tafsir Jalalain, dikhususkan, mengkhususkan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita beribadah. Ya. Jadi hanya kepada Allah. Jadi berlepas diri dari kemusyrikan, berlepas diri kepada kesirikan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, atau disebut dengan isti'anah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'bud wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Beribadahlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, dan sekali-kali Allah Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Ini ya, ibadah itu tunduk, pasrah hanya kepada Allah. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka, harus didahulukan na'budunya, ya, baru nasta'innya. Apa maknanya? Jangan kita minta terus tapi belum menyembah Allah. Ibadahnya bagus, nasta'innya tokcer. Ibadahnya istiqomah, nasta'innya itu mudah. Jadi kenapa doa-doa kita belum dikabulkan? Kenapa doa-doa kita masih sulit diterima? Karena na'budunya belum dilakukan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Jadi pentingnya. Nah, artinya kenapa iyyaka bukan iyyahu? Ini menunjukkan dalam ilmu tauhid bahwa kita hanya dekat banget. Iyyaka itu kamu, artinya kita sedang ngobrol dengan Allah, sedang bicara dengan Allah. Kita misalnya saya ngomong sama Pak Muid, itu iyyaka bukan iyyahu, engkau, kamu, ya. Jadi kita itu dekat banget dengan Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya mukhatab, lawan bicara, ya, lawan bicara, lawan bicara. Saking dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dalam hadis sahih Muslim dari A'la bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallam, Rasulullah bersabda, yaqullahu ta'ala, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku telah membagi solat itu dua bagian antara diriku, kata Allah, dengan hambaku. Ketika kita solat nih, panispuha li wa nispuha li abdi, bagi hambaku apa yang ia minta, wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang ia minta. Ija qala Abdullah wa ija qala abdu alhamdulillah rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Ketika ia dalam salat mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman ketika itu, hambaku telah memujiku. Wa ija qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba salat mengucapkan kalimat ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya abdi, ya, asna alayya habdi, hambaku, ya, telah memujiku, ya, hambaku telah memujiku. Ketika mengucapkan ar-rahmanir rahim, ya, hambaku telah menyanjungku. Ketika ia mengucapkan qala maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Jadi makanya dalam sholat itu kita membaca surah Al-Fatihah itu pelan-pelan, jangan terburu-buru, sebab setiap bacaan dalam sholat Al-Fatihah itu Allah menjawab. Nah, ketika membaca, kita membaca nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Allah berfirman ketika kita baca itu, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Apa kata Allah? Ya, inilah bagian antara diriku dan hambaku, untuk hambaku apa yang ia minta. Tuh, samping hebatnya Al-Fatihah. Wa jaqala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala haja li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ketika ia mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah berfirman kepada orang itu, ini untuk hambaku dan bagi hambaku
apa yang ia minta. Tuh Masya Allah, saking hebatnya kita ketika baca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini kalau bisa bacanya itu jangan disambung, jangan diwasal, ya seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat, Allah tuh berfirman, ya, mengucapkan kalimat tadi itu. Masya Allah, saking luar biasanya surah Al-Fatihah ini. Kembali ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi artinya adalah ibadah hanya kepada Allah itu adalah tujuan, sedangkan minta pertolongan itu sarana untuk ibadah. Ya kita ibadah itu memang Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, kemudian ayat yang ke-6, ringkas saja ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah ai irsaduna ilaihi wa yabdulu minhu. Tujulah kami ya Allah jalan yang lurus. Bimbinglah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya, as-sirat. Jumhur ulama memakai huruf shad, ya, memakai huruf shad. Jadi benar-benar ihdinas sirat shad. Ya, ini adalah setelah kita memuji kepada Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, setelah itu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Artinya adalah kita minta kepada Allah akan sirat, jalan al-mustaqim, lurus. Ada juga ulama yang mengatakan tunjukilah, ihdina itu artinya hidayahi kami ya Allah. Berikan kami hidayah. As-sirat yaitu jalan agama, ya, al-mustaqim yang lurus, agama Islam. Ada juga yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, istiqomahkan kami di dalam agama Islam ya Allah sampai akhir hidup kami. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya Rabb. Ya Allah, sungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya. Bagaimana Nabi Yunus ketika di perut ikan meminta ampunan kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Hidayah ini artinya bimbingan Allah. Hidayah ini artinya taufik Allah. Ya, terkandung kepada ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, berikanlah anugerah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Istiqomahkan kami. Istiqomah, ya, istiqomah itu namanya jalan yang lurus, istiqomah. Mustaqim, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. As-siratal mustaqim menurut Imam Ja'far bin Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan adalah jalan yang terang dan lurus. Ya, as-sirat itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengapa seorang mukmin meminta hidayah setiap saat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat? Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah Allah. Karena yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah Allah. Maka kita selalu minta bimbingan Allah. Ada juga yang mengatakan hidayah itu adalah semangat kita berbuat baik,
semangat kita taat, itu namanya hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian juga dalam sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dalam surah Ali Imran ayat 8. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Karuniakan kepada kami rahmatmu, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia Allah. Ya, ini ya, ihdinas siratal mustaqim, jangan simpangkan ke jalan yang lurus. Lalu apa itu as-sirat? Dijelaskan di ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, jalan yang telah engkau berikan hidayah kepada mereka, ya, jalan yang engkau anugerahkan kepada mereka, yaitu apa itu? Yaitu jalan seperti apa? Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulai rafiqa jaga fadlullahi wa kafa billahi. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama orang-orang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta. Orang diberikan nikmat itu adalah para nabi. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang siddiqin, ya, arti orang-orang yang teguh percaya kepada kebenaran Rasul, kepada Nabi. Kemudian wasuhada, orang yang mati syahid. Seluruh yang mati syahid itu kita ikuti. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh, itulah wahsuna rafiqa, dan itulah mereka teman sebaik-baiknya. Jadi yang dimaksud an'amta alaihin adalah para nabi, seluruh nabi-nabi yang mendapatkan nikmat, seluruh orang-orang yang siddiqin, seluruh orang-orang yang syahid, dan seluruh orang-orang yang soleh, an'amta alaihim. Ya, itu yang namanya an'amta alaihim. Ghairil maghdub. Nah, siapa yang dimaksud dengan maghdub? Sangat jelas, al-maghdub itu adalah orang yang dimurkai. Dalam tafsir Jalalain, wahum al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Jadi yang dimasukkan ghairil maghdubi alaihim adalah orang-orang yang orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini ada orang-orang yang mal'anallahu wa ghadiba alaihi, orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi al-maghdub. Al-maghdub. Kemudian waladhdallin. Ad-dallin adalah an-nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ya, jadi bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani, bukan jalan orang-orang yang tersesat, yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kita tahu orang Yahudi ini adalah orang yang membunuh para nabi dan rasul, orang yang jahat sekali, zolimnya kepada nabi luar biasa. Sedangkan ad-dhalin, orang yang tersesat, orang Nasrani adalah orang yang mengatakan Nabi Isa, Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kita minta kepada Allah jangan sampai jalannya orang Yahudi dan Nasrani, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, gitu ya. Itu. Kemudian selesai Al-Fatihah, kita disunahkan mengucapkan kalimat amin. Betul kan? Amin. Amin artinya adalah kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Ija tola ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala amin hatta yasma ma'an mayalihi minas safil awwal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Apabila Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan kalimat amin, sehingga terdengarlah oleh orang-orang yang di belakang di sop yang pertama itu, ya, sehingga masjid bergetar karena itu. Jadi kita disunahkan membaca amin selesai membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija ammanal imam fa ammanu fa innahu ma wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Jika seorang imam dalam sholat berjamaah mengucapkan kalimat amin, ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Kita baca Al-Fatihah nih, imam baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah baca amin, bareng tuh amin imam dengan amin makmum, dan malaikat juga amin, maka seluruh jamaah di situ sholat apapun, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, terutama sholat yang jahar, ya, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, sholat sunnah tahajud, ya, atau tarawih, berbarengan imam dan makmum dan malaikat, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim, idza qala ahadukum fis sholati amin wal malaikatu fis sama amin fa wafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Riwayat Imam Muslim, jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin di dalam sholat dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing ucapan amin keduanya saling bertepatan, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Tuh kan, makanya jangan malas mengucapkan kalimat amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Ija qala ba'il imam waladdallin wa qulu amin yuhbikumullah. Jika seorang imam setelah membaca waladdallin ucapan amin, maka Allah mengabulkan semua doa-doa semua jamaah. Doa dikabulkan, dosa diampuni. Tuh kan? Saking pentingnya kita mengucapkan kalimat amin selesai kita membaca surah Al-Fatihah, ya, terutama ketika dalam sholat jahar, yaitu imam, kita membaca amin berbarengan dengan malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya, ya, itu makanya jangan sampai kita melupakan kalimat amin setelah membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah Al-Baqarah.